Oke, welcome back to my channel guys ya. Jadi pagi ini kita akan nge-review indikator terbaik trading view yang pastinya nggak kalah bagusnya dengan indikator-indikator kita yang sebelumnya. BTW di sini kita akan bahas dulu untuk sinyal kita yang kemarin ya, kenapa bisa pemantulan, kenapa bisa koreksi seperti itu. Sedikit saya bahas di sini. Kemarin kita udah bagiin apa namanya area-area untuk kita nge-buy, kemudian area sell seperti apa. Dan kita lihat di sini market memang mengikuti struktur yang udah kita buat kemarin dengan indikator yang udah saya sharing juga sebelumnya, pembatas-pembatas di area ini. Kemudian saya kemarin itu memberikan sinyal ya ke teman-teman semua kalau dia ada pemantulan di area buy di sini kita akan open posisi sell teman-teman ya. Nah, kenapa kita open posisi sell? Jadi gini teman-teman. Kalau dia ada pemantulan atau koreksi, biasanya koreksi itu 1 sampai 2 candle ya. Setelah dia menyentuh area ini, 1 sampai 2 candle. Nah, kenapa saya ambil di candle yang satu ini di sinyal 2068 saya berikan? Karena kalau kita tarik garis, teman-teman ya, kalau kita tarik garis di sebelah sini ya, tunggu kita bawa naik dulu ini ya. Sebentar, oke. Nah, kalau kita tarik garis di area sini, ya, teman-teman. Di sini itu terdapat area SNR juga, teman-teman ya, SNR. Nah, kenapa saya open posisi di area ini? Karena kalau kita lihat di area ini, teman-teman ya, ini ada SNR, ini juga ada SNR. Kemudian di sini juga ada SNR. Di sini itu ada 3 SNR kuat yang dimana dia akan mengalami pemantulan ya, pemandulan atau koreksi candle bisa doji ya, bisa full body ya. Kalau full body dia akan penerusan teman-teman ya. Kalau dia koreksi dia bisa berbentuk doji buy atau doji sell seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah belajar itu ya. Yang penting sinyalnya teman-teman dapat, kemudian teman-teman bisa pakai analisa sendiri, cocokin sama analisa sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian saya open posisi sell di sini ya, sell di sini dan kita profit kemarin ya. Profit lumayan lah ya berapa pip nih kita hitung dulu ya, coba kita lihat ya dari sini ini kan. Nah, sekitar 90 pip ya, hampir 100 pip kita profit di sini ya. Tapi ya ada tapinya. Kita nggak boleh tamak kalau kita udah punya target 10 sampai 20 pip. Teman-teman bisa close entry aja. Jadi nggak usah diterusin. Jadi teman-teman tinggal close aja sesuai dengan take profit harian teman-teman ya. Dan kemarin itu kita udah hampir menembus 10 atau 100 pip ya teman-teman ya. Sini sebenarnya 100 pip Kak. 9,95 lah. Sebelum harga kembali ke atas. Nah, harga kembali ke atas ini seperti yang saya bilang juga di grup, kalau kita mau buy, biarin dia nge-break dulu ke bawah, baru teman-teman entry buy. Nge-break itu artinya apa? Kalau ada satu candle yang menembus ya jauh ke area ini, kita open next candle-nya itu adalah buy. Dan kemarin saya juga profit di sini, cuman saya nggak bagiin sinyalnya. Barangkali teman-teman memang membaca ya apa yang saya bagikan. Teman-teman bisa cek kembali analisanya apakah sesuai atau tidak seperti itu. Nah, ketika dia nge-break, saya open buy lagi karena saya melihat apa? Di sini saya melihat ada SNR juga ya. Di area sini ada SNR ya. Kemudian di area sini juga ada SNR ya. Nah, makanya saya ambil momen di sini untuk buy. Ya, ambil momen di sini untuk buy. SL saya taruh di SNR. Nah, kenapa saya nggak bisa sharing SNR, teman-teman ya? Sharing SL ya. Karena gini, kalau saya tuh selalu memperhatikan yang namanya SNR. Kalau di sini ada resisten, ujung resisten, ujung support, ya berarti SL saya di sini. Kalau saya mau open posisi di sini minim. Nah, beda halnya kalau saya open posisi di area sini, SL-nya itu gede teman-teman karena area resistennya itu di sini ya sekitar 60 pip ya. Kalau 60 pip itu sekitar 6 dolar. 6 dolar itu sekitar 70 sekian ribu ya. 70 sekian ribu. Nah, saya nggak mungkin dong ngebagiin SL yang sebesar itu. Makanya saya bilang sesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Kalau modal minim jangan masuk di area ini. Cari area ternyamannya ya terkecilnya.
Seperti misalnya sini sampai 30 pip atau 20 pip gitu kan. Teman-teman ya tunggu dia masuk ke atas sini ya. Kalau misalkan nggak masuk dan dia udah keburu turun, ya udah belum rezekinya teman-teman ya. Jangan teman-teman paksain dengan modal minim teman-teman masuk ke area-area yang seperti ini. Apalagi kalau teman-teman lihat, oh area SNR yang dimaksud ini nih ketinggian makanya nggak dibagiin. Oke, teman-teman harus paham juga kenapa saya nggak bisa bagiin SL dan TP. Makanya selalu saya bilang SLTP itu selalu 20 sampai 30 pip itu udah besar banget teman-teman ya. Karena 30 pip itu SL sekitar 40 sekian ribu ya kalau convert dari dolar ke IDR ya. Seperti itu. Nah, di sini kita profit ya dalam minggu ini kita udah profit mungkin saya ada kena SL tapi itu karena kesalahan saya sendiri ya. Sebenarnya itu belum ada loss teman-teman ya. Jadi next kita akan berbagi apa namanya sinyal lagi dan mungkin saya akan buatkan sinyalnya di hari Minggu teman-teman ya karena kebetulan hari ini tuh nggak bisa baca market dulu ya karena masih ada kesibukan lainnya teman-teman ya kita menjelang tahun baru ya menjelang eh, libur kita wajib refreshing terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi jangan difokuskan ke sini. Oke, sekarang kita akan lanjut nge-review indikatornya. Jadi di sini kita akan pilih indikator secara random ya. Kemudian kita akan cari cara open posisinya. Sebenarnya sangat simpel ketika kita mau mencari indikator di TradingView, kita hanya tinggal pilih indikator, klik indikator ya. Kemudian kita mau pilih teknikal apa yang mau kita pakai seperti itu. Ada teknikal, di sini ada finansial, ada script komunitas. Itu banyak banget pilihannya teman-teman ya. Dan teman-teman tinggal pilih aja salah satu yang mana yang mau teman-teman pakai. Kemudian baca sedikit marketnya pada saat momen apa terjadi buy, terjadi sell, pada saat kapan sinyal itu valid ya. Pada saat kapan sinyal itu invalid. Seperti itu ya. Jadi cukup simple. Di sini kita akan menggunakan yang sedang tren ya. Kita akan cari di sini kemungkinan kita akan pakai yang supply and demand ya. Yang pasti supply and demand itu penting. Kalau teman-teman mau memperdalam ilmu ini, saya akan eh, merekomendasikan satu buah indikator. Di sini kita pakai support and resistance level with break ya, punyanya Luxago. Kemudian ditambah dengan di sini kita pakai yang cap 10, jangan cap 10, yang sedang tren ya. Ini kan yang sedang tren. Jadi kita pakai yang ada sinyalnya aja ya, Elliott Wave mungkin atau breakout detector, coaster, kemudian kita pakai yang kita pilih acak aja ya teman-teman. MA200. Nah, ini. Ya di sini ada MA200 base trailing ya, take profit. Di sini dari kata-katanya itu bagus take profit ya. Oke, kita akan buka. Kita akan buktikan take profitnya apakah bisa digunakan ataukah tidak seperti itu ya. Trailing. Oke, kalau misalkan dia nggak muncul di sini teman-teman ya, kalau misalkan nggak muncul indikatornya, itu artinya dia nggak support dengan market ini ya. Jadi kita delete aja, kita masuk ke indikator kedua, kemudian kita cari lagi di sini ada top ya, top indikator tuh banyak banget teman-teman. Yang penting teman-teman tahu aja cara pakainya, kemudian gimana cara apa namanya, cara untuk mendapatkan sinyal buy sell-nya itu seperti apa ya, seperti. Di sini kita akan cari yang sedikit bagus lah. Nah, di sini ada PMAC teman-teman ya. Kayaknya dulu pernah kita pakai PMAC, cuman saya lupa ya. Kita akan pakai PMAC Explorer Strategy and Scanner. Di sini kita pakai yang ini ya. Ini kayaknya saya masih ingat dah strateginya ini. Dan cara open posisinya. Oke, benar sekali. Ini dia indikatornya teman-teman ya. Nah, jadi simpel penggunaan dari indikator ini tuh kita hanya menunggu momen di mana ada konfirmasi reversal, ya potensial reversal seperti itu, ada potensial breakout, kemudian buy sinyal. Nah, di sini kita akan gunakan indikator ini aja teman-teman ya dengan melihat area profitnya itu menurut saya sangat bagus ya. Dan di sini saya akan sedikit koreksi untuk nilai sinyalnya ya karena di sini juga gabung dia ada sinyal-sinyal buy yang memang memiliki tingkat akurasi yang saya bilang cukup bagus ya teman-teman. Oke, kalau kita mau pakai settingan default bisa ya, jawabannya bisa. Yang penting teman-teman tahu dulu ya, yang penting teman-teman tahu dulu di mana ada batasan area-area terlarang ya yang teman-teman nggak bisa entry buy maupun sell. Saya akan jelaskan.
Kalau kita nggak mau setting terlebih dahulu di sini, oke, kita hari ini pakai settingan default. Besok kita akan cari dengan settingan yang jos ya. Kita akan menggunakan settingan default. Di sini ya teman-teman harus tahu dulu ya, dasar dari penggunaan indikator kalau misalkan support and resistance level with break itu artinya ketika market nge-break area support dan resisten, teman-teman bisa entry penerusan ya. Atau kalau break fail apa namanya? Break palsu ya atau break fails ya, teman-teman bisa uh, kembali menganalisa dan lakukan trade ulang dengan mengikuti arah trennya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau entry buy kemudian entry sell, itu teman-teman tunggu break dulu ya, tunggu break dulu ya. Kalau udah break teman-teman bisa open posisi seperti itu. Nah, di sini yang garis berwarna merah ini artinya resisten, yang biru ini artinya support. Ya, kalau teman-teman mau entry, ya tunggu dia ngebreak ke area-area ini dulu ya. Kalau misalkan dia ngebreak bawah, teman-teman baru entry sell. Kalau dia ngebreak atas, teman-teman entry buy seperti itu ya. Di sini saya akan ajarkan dulu untuk titik posisi amannya. Ya. Ketika di sini ngebreak ya, di sini kan break, kemudian ada sinyal buy. Apakah teman-teman mau langsung entry buy? Jangan ya. Tunggu dia break dulu, kemudian teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat areanya. Oke. Kenapa saya pasang garis di sini? Kalau dia ngebreak area resisten, kita kotain yang bagian bawahnya. Yang ada garis merah ini, kita kotain yang bawahnya. Kita akan cari market masuk ke area ini dulu, baru kita entry buy. Ya. Sama seperti entry sell. Ya. Jadi simple. Simple teman-teman ya. Di sini saya tuh kalau udah penggunaan indikator tuh saya udah tahu nih kriteria untuk open posisi buy, open posisi sell hanya dengan melihat area-area yang memang sudah saya pelajari dan kuasai seperti itu. Ya, walaupun tidak 100% akurat ya, setidaknya rata-rata penggunaan dari indikator itu seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat ya, di sini ada sinyal buy, kemudian di sini ada sinyal buy. Apakah kita bisa entry buy? Belum. Jangan masuk ke market ketika dia masih berada di area ini ya. Break itu dikatakan apa namanya? Valid ketika dia masuk ke area ini, kemudian mantul ke atas lagi itu baru valid teman-teman ya. Nah, ketika dia masuk ke sini, ya di sini teman-teman ya, teman-teman mau entry buy silahkan ya. Yang penting teman-teman kalau mau pasang SL, ya mau masuk dimanapun SL wajib di SNR ya. Nah, SNR di sini di mana? Di moving average yang berwarna merah ini ya. Kalau dia teman-teman mau ambil buy yang merah, kalau entry sell yang biru ya. Jadi ini contoh untuk buy dulu. Oke, buy dulu. Nah, beginilah caranya. Sinyal ini teman-teman nggak usah terlalu fokus ya. Di sini hanya di sini hanya seperti aba-aba sebelum kita open posisi. Jadi nanti setelah muncul sinyal akan kita open posisi di next candle ya, di next candle di candle berjalan berikutnya ketika dia menembus area-area tertentu seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kita ambil take profit 10 sampai 20 pip. Kalau misalkan udah take profit close aja ya, jangan ditahan-tahan profitnya. Kalau misalkan udah profit close ya. Kemudian untuk sinyal sell, kita akan cari untuk sinyal sell di sini ya. Oke, kalau teman-teman, nah di sini ada sinyal sell teman-teman ya. Kita akan cari di sini. Nah, di sini ada sinyal break sell. Oke, di sini ada sinyal break sell ya. Di sini ada sinyal break sell ya. Nah, kalau dia ngebreak di sini, apakah teman-teman bisa langsung entry di sini? Jangan ya, jangan entry di sini. Oke, kenapa? Karena hariannya ini masih area high risk, ya high risk. Kemudian teman-teman tinggal kotain aja yang area sini ya, area sini ya, teman-teman tinggal kotain aja. Kemudian kalau dia nggak masuk ke area ini, jangan open posisi. Oke, kalau dia sudah turun-turun terus, teman-teman tinggal tandain yang support di sini. Nah, kalau support itu selalu tandanya itu di area support ya. Area supportnya kita tebelin ya di area sini ya. Dimanapun dia ya, dimanapun dia, teman-teman bisa pasang ininya. Atau teman-teman pakai yang sebelumnya yang pertama ya.
Ini kan ada yang pertama nih teman-teman ya, memang sedikit ribet. Nah, nih ya. Nah, kalau dia nggak masuk ke area ini, kita tunggu dia masuk ke area berikutnya. Kalau udah masuk ke area berikutnya, kita akan entry sell ya. Sell di mana? Di mana aja, yang penting dia masuk ke area ini. Ya. Ketika dia ngebreak, masuk lagi, kita akan ngebreak keluar lagi ya. Kita entry sell. Di sini pun kita bisa entry sell ya. Di sebelah sini kita bisa entry sell. SL selalu taruh di area SNR, kemudian kita ambil TP seperti itu ya. Sangat simpel ketika kita menggunakan indikator-indikator trading view, baik indikator apapun itu yang memiliki akurasi tinggi. Kalau kita udah paham yang namanya market yang kita dalami, kita pasti udah tahu momen-momen to entry buy, entry sell seperti apa seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah caranya kita open posisi seperti itu ya. Jadi konfirmasinya itu teman-teman harus lihat buy sell sinyal yang ini ya. Kalau sell kita fokus ambil entry sell. Kalau buy di sini kita fokus ambil entry buy. Sama seperti yang di sini. Ya, jangan teman-teman nunggu sinyal yang ini dulu ya. Jadi ada sinyal ini teman-teman langsung buy. Lihat konfirmasinya dulu sebelumnya. Apakah ada sinyal buy? Kalau misalkan di sini ada sinyal buy ya. Di sini misalkan ada sinyal buy. Buy. Ya. Kemudian di sini ngebreak ya. Di sini ngebreak. Teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Ya jangan di open posisi di sana ya. Teman-teman tandain aja dulu ya. Teman-teman tandain aja dulu ya. Ketika dia apa namanya masuk ke area ini ya, masuk ke area ini ya teman-teman tandain dulu ya areanya. Oke. Yang merah ini tandain dulu ya. Tandain dulu. Kalau misalkan dia ngebreak ya, tunggu dia masuk ke area ini baru open posisi buy. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini bedanya kalau yang ini tuh dia garisnya itu benar-benar di ujung ya teman-teman ya. Yang seharusnya kalau teman-teman mau mencari area-area seperti ini ya, area-area seperti ini, teman-teman wajib lihat juga body candle-nya ya, body candle yang ujung nih ya. Jadi kalau body candle-nya itu menyentuh sampai ke body candle harusnya ya, seperti itu. Jadi tunggu dia masuk dulu, open posisi buy ya. SL seperti biasa teman-teman ya, SL dulu mana dia? Mana dia teman-teman ya? Nah, SL seperti biasa, area yang berwarna pink ini ya. Yang berwarna merah muda ini SL. Oke. Dan TP teman-teman tinggal sesuaiin aja kalau dia ada masuk sini ya. Nah, bedanya teman-teman ya, bedanya kalau SL kegedean kayak gini ya teman-teman jangan tunggu apa namanya jangan entry di sini ya. Tunggu dia turunan dikit sampai SL-nya benar-benar kecil ya, kecil banget sampai 20 pip lah, 20 sampai 30 pip. Baru teman-teman open posisi. Kalau nggak dapat ya jangan dipaksain seperti itu ya. Itu sih simpelnya kita menggunakan indikator trading view. Semua itu bisa dipakai, yang penting teman-teman paham cara penggunaannya. Kemudian pengaturan SL dan TP itu jangan berlebihan ya. Kalau misalkan udah profit ya close aja ya. Cari 1 sampai 2 dolar aja dulu cukup ya. Atau konsisten 1 1 1 1 dolar ya. Kalau misalkan profit bisa konsisten selama seminggu, saya yakin sebulannya juga pasti akan positif hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang mau saya review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.